Pagi-pagi seru. Tadi udah banyak peristiwa dari hari Sabtu, Minggu. Itu banjir di mana-mana ya. Banjir, Pak. Daerah utara banyak. Selatan juga, Pak. Selatan juga? Timur juga. Tapi memang sampai Februari katanya terus berlanjut cuaca ekstrim. Sambil nunggu Pak Sena sama Bu Yunik, bukan pantun. Ngapain? Saya mau belajar voice over sama Mas Trias. Coba. Ini ya, Kasih background. musik dangdut. Ya. Musik serem. Ibu. Bu. Bu. Manggil apaan? Panggil ibu nih, musik serem. Iya, Serem. manggil burung. Bu. Ada orang di luar, Bu. Pak Sena mana ya, Bu? Sama Bu Onik. Saya udah gak kuat lagi, Bu. Tenang, Mbak I. Semua sudah ada yang mengatur. Kurang dalam. Kurang, oh ya. Turun, Boy. Tenang, Mbak I. Bukan turun, naik. Nah. Tenang, Mbak I. Semua sudah ada yang mengatur. Lanjut kalau baca skripnya tuh lanjut gitu. Langsung jangan kejeda. Pokoknya udah ada yang ngatur. Lagi semuanya Bang Mai. Ini tadi aku dengar dari luar, Bang Mai ngapain sih? Tahu kelamaan ngomongnya. Ngatur apa tuh maksudnya? Enggak cuma cuaca yang buruk, suara juga buruk. Pak, Itu tujuannya awalnya apa, Bang Mai? ini kan tadi latihan. Kenapa? Latihan voice over. Latihan voice over kayak gitu hasilnya tadi. Iya. Tadi Mas Trias yang ngajarin. Manggil ibu kayak manggil burung. Iya, makanya. Enggak, Gimana sih? Tapi sebelum latihan, udah daripada latihan ini ada informasi yang penting banget. Tadi penting Ini udah tentang- dua, Pak. Ini Ada lebih lagi. penting. Ada lagi. Ini evakuasi kecelakaan pesawat di Sulsel nih makanya. Oh iya, Pak. Makanya kita lihat dulu bareng-bareng. ATR ya, Pak. Aduh, kecelakaan pesawat tuh paling serem menurut aku. Tapi by the way, semoga lancar untuk proses evakuasinya. Semoga juga ditemukan ya seluruh korban-korbannya. Amin, Dan Pak. peristiwa ini tidak terulang lagi. Karena pesawat ini adalah transportasi teraman nomor 1 sebenarnya. Iya, tapi ternyata ya masih bisa kecelakaan juga. Yes. Tapi anyway, kita belum sapa pemirsa pagi-pagi seru nih. Oh iya dong. Sapa dulu dong. Selamat pagi pemirsa, selamat hari Senin. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu karena cuacanya lagi nggak baik ya. Iya, sama kayak suaranya Bang Mai tadi tuh. Iya, tadi kurang udah baik. disinggung. Baik, Pak. Makanya saya belajar nih, Pak. Saya belajar karena Apa? berkaitan sama tamu istimewa saya hari ini, Iya, Pak. tumben, tamu tumben. istimewanya bisa bikin suara serem. Enggak suara serem Nggak aja, suara Bu. serem. Pokoknya semua yang Ibu mungkin pernah dengar di televisi ada suaranya di situ. Sampai ada satu yang nggak bisa kalau dites, awas aja ya. Bisa, Pak, semuanya, Pak. Nanti mau Panggilin, belajar panggilin. bareng. Iya. Kalau gitu kenalin dong ke pemirsa pagi-pagi seru dong. Nih dia nih. Videonya. Langsung ya, Pak. Berisik. Wah, siang itu para binatang tampak resah. Tisa Julianti, sosok profesional di balik berbagai karakter yang akrab di telinga publik. Dia berprofesi sebagai dabar, voice over, atau tulis suara. Kenapa ikan yang ini ngomong mulu? Karena dia ikan bawel. Tisa sudah berkecimpung di industri ini sejak tahun 1993. Dengan pengalaman puluhan tahun, suaranya hadir dalam berbagai karya, mulai dari film, animasi, iklan, hingga program televisi. Pemirsa penasaran dengan perjalanan dari Tisa Julianti sang dabar berpengalaman ini? Yuk kita bahas tuntas hanya di Pagi-Pagi Seru yang selalu seru. Angin berputar lembut. Tiba-tiba bunga biru itu muncul di tangan Rara seolah terbang dari tanah. Noise Tisa Julianti. Make some noise. Seneng nih, akhirnya yang kita sering denger di iklan-iklan, TV, itu sekarang ada di sini. Tapi kita harus pembuktian dulu sebelumnya. Mbak, coba bisa dibuktikan mungkin suara
Bang Mai jatuh deh, gimana? Susah juga ya. Suara apa ya? Yang ini ya, suara kucing. Nah ini baru bagus Bang Mai nggak kayak Bang Mai tadi. Dulu sama-sama satu kelas, Pak. Iya betul. Tapi Bang Mai gimana? Kok gagal Bang Mai? Saya belajar nggak tahu di mana. Ya. Bu Tisa yang lancar, Pak. Madol terus ya. Madol terus. Madol tuh ospol banget tuh main madol. Ketahuan Tapi umurnya. Mbak, Iya. ini kan ada dubbing, Iya. ada voice over. Betul. Itu sebenarnya perbedaannya apa sih? Oke, perbedaannya adalah kalau voice over biasanya kita buat apa namanya iklan-iklan brand-brand besar gitu ya, terus juga bisa di digital, terus juga game itu bisa. Tapi kalau dubbing biasanya itu identik dengan film-film telenovela, Korea, India. Gitu. Coba mungkin sekalian dicontohin juga dong perbedaan antara Harus kayak gitu. dubbing Harus sama kayak gitu, Mbak. voice over. Oke, kalau voice over itu biasanya brand besar diskon 10% beli sekarang. Mirip lagi. Kasian juga ya tetap ya harus ya. Iya, apalagi kalau jualan kan, Iya, kalau iya, misalnya iya. lagi hard sale. Oke. Iya. Kalau itu tadi apa yang barusan? Kalau tadi Telenovela. itu iklan, kalau Itu tadi kan iklan. iklan kan voice over kan. Iya, voice Kalau over. misalnya film-film ya telenovela biasanya Fernando Jose Altamirano del Castillo. Iya lagi. Berarti kalau kita nyuarain sesuatu juga harus tetap pakai emosi ya Mbak? Iya, ya? karena kan voice acting biasanya kita berperan sebagai orang lain kan. Nggak mungkin kalau misalnya kita ngisi suara film India atau apa, aku sebagai Tisa yang bawel begini, pasti Arjun, sudahlah, bagaimana lagi? Jadi kita berperannya sebagai misalnya siapa gitu. Tapi sebenarnya ada berapa karakter suara sih Mbak yang harus dimilikin mungkin dipunyain? Kalau mau jadi dubber yang misalnya pekerjaannya banyak, kuenya banyak gitu ya, harus banyak nenek-nenek, anak kecil cewek, anak kecil cowok, remaja, ibu muda, ibu bawel kata-kata itu semuanya harus Oh, bisa. gitu. Berarti Jadi kalau- kuenya banyak. Kalau aku laki-laki ini harus bisa menguasai suara perempuan Betul, berarti? jangan. Kalau cowok biasanya nggak usah cewek, nggak usah cewek sih. Tetap ya. Tetap cowok, tapi bisa suara muda, suara kakek-kakek, suara anak kecil cowok. Ayo dong, cepet dong, kirim dong, misalnya gitu di. Oh, gitu. Contohin dong Mbak, apa? Antara dari umur terkecil sampai orang tua. Aku mau es krim itu. Misalnya gitu ya, Iya. anak kecil ya. Terus kalau udah remaja, ABG. misalnya ABG gitu, misalnya iklan-iklan permennya enak banget, cobain sekarang, misalnya gitu. Terus nanti ibu muda, nah minum susu ini dulu. Gitu. Terus kalau nenek-nenek, aku Korea kemarin, apa lagi? Hah, itu lagi. Suaranya nanti diberatin dengan Cara bedainnya, cara belajarnya berarti gimana Mbak awalnya? belajarnya kita observasi karakter. Itu misalnya dia umurnya berapa, hobinya apa, tinggal di mana. Nanti kan juga ada preview dulu kan, beberapa kalimat, tapi habis itu langsung kita ikuti seperti 100% asli karakternya. Jadi nggak bisa diri kita sendiri kan. Gitu, observasi sih paling penting. Dan acting, karena emosi-emosi nangis, seperti apa nangisnya karena kehilangan barang sama kehilangan orang tua, itu nggak boleh sama. Oh. Misalnya orang tua Ini apa? sampai Ini bersedih. orang tua tadi? Ini orang tua. Orang tua. Tapi kalau kehilangan barang, kalau barang? aduh, mana sih nih handphone gue? Ya segitu aja. Kalau Gitu. kehilangan duit? Kalau kehilangan, ya Allah berat banget kalau aku. Duitnya mana, gajian mana? Tapi kalau sekarang kan sedih antara peran A dengan sedih antara peran B itu kan suaranya harus dibedain Betul, kan. Mbak ini betul. kan udah memerankan Iya. banyak posisi lah gitu kan, Betul. banyak karakter gitu. Itu gimana cara ngebedainnya? Nah, kalau misalnya dubbing ya, kalau dubbing itu kan enaknya ada gambar aslinya. Misalnya Oke. Korea, ya Oh, udah iya. ada si tokohnya. Nanti kita denger suaranya dia berat atau enggak ya, sesedih apa ya. Plek ketiplek kita harus ngikutin mulutnya dia mulai dan dia nutup. Dia berat atau ringan dan sebagainya, kita ikut 100% seperti dia. Itu sih yang akhirnya kita bisa menyelami karakternya. Kadang-kadang satu film itu kita bisa jadi dua karakter dan bener-bener lagi dialog bareng loh. Oh, TikTok Tektokannya. bareng. Jadi gimana tuh? Ya udah, akhirnya kita mempelajari itu. Lama-lama sih bisa sih dipelajari. Oh, Berarti ada gitu. teknik khusus yang Betul. harus dilatih. Betul. Apa Dan aja? identik dengan acting biasanya kan. Emosi, artikulasi harus jelas, intonasinya, nada-nadanya seperti apa. Terus yang paling terberat adalah yaitu karakter, situasi, dan emosi. Karena emosi itu kan setiap orang berbeda-beda ya. Nangis yang tadi aku bilang, Iya, iya. terus ketakutannya, ketakutan hantu sama ketakutan ada maling, itu pasti beda banget. Makanya hal-hal kayak gitu tuh gitu. detail banget kalau mau jadi seorang voice over talent profesional. Oh gitu. Nggak bisa sembarangan cuap-cuap Oke, doang. Oke, tapi pemirsa ini ngomongin masalah peran yang juga banyak. Tentunya Mbak Tisa ini udah memerankan suara-suara kayak Disney juga. Iya. Kamu suka banget Disney tuh? Suka banget. Makanya. Mau dong, Mbak? Apa dong? Nyanyi dulu kali ya.
Coba nyanyi dulu Nah, deh, kalau nyanyi nyanyi dulu dulu deh. biasanya aku lagu Rapunzel Oh, ya. Rapunzel. Dahulu melihat di jendela. Oh, di Indonesiain juga ya? Karena kita kan memang Indonesia. Apa yang ada di luaran tak tahu seperti apa itu. Oh, sungguh buta. Terima kasih. Keren banget. Selain Rapunzel, Ya. masih banyak juga karakternya yang dimainkan suaranya oleh Mbak Tisa ini. Tapi Ya. kita bakal Best. tahu setelah yang satu ini. Makanya tetap di Pagi-Pagi Seru. Pasti seru. Balik lagi di Pagi-Pagi Seru. Pasti seru. Seru banget, Mantap Pak. sekali. Seperti Sekarang yang tadi udah dijanjiin dong, Shen. Yes. Mau langsung kali ya, dubbing. Ditantang langsung Mbak Tisa untuk mendubbing oke. salah satu kartun Disney. Iya. Rapunzel kali ya, Mbak Iya, ya? tapi aku boleh dibantu nggak? Soalnya ada 2 karakter nih. Ada Bang Mai. karakter yang binatangnya. Boleh? Boleh Mbak, siap Mbak. binatangnya apa? Binatangnya apa? Kayak apa sih? Bunglon. Kadal ya? Kadal apa apa bunglon. sih? Ada. Bunglon, bunglon ya. Makanya Pas sore banget, dikecilin. pas banget. Gitu ya. Kecil lagi, kecil lagi. Pas. Pas. Oke, kita coba. Oke. Sekarang ya kita dubbing. Silakan, mana scene-nya? Mana videonya nih? Nah, ini Ini. oke. Oke. Aku di mana? Aha. Nah, sepertinya Pascal tidak sembunyi di sini. Di mana ya? Kok di sini? Kena kau. Aku sudah menang 22 kali. Bagaimana dari 22 sampai 45? Hah? Pascal, oke, apa yang mau kau lakukan? Ya, sepertinya tidak bisa. Aku suka ada di dalam sini. Begitu juga kau. Ayolah Pascal, tidak terlalu buruk kalau ada di sini. Kau ikut aku ya, kita ke dalam. Ayo. Itu, wah keren Pascal. Pascalnya ada Pascalnya agak gimana gitu ya? kayak kegencet ya, kayak kegencet ya. Nah, Gimana bayangin- rasanya dubbing, gimana? Betul, itu baru 1 episode loh. Kita biasanya kalau datang ke Mungkin karena studio, kurang belajar saya Mbak ya. oh iya, betul kurang berlatih. Kalau belajar lagi mungkin jadi bunglon. Jadi mulai beneran ya. Tapi itu mirip banget sama yang kita sering dengerin Denger loh di ya. TV-TV ya. Iya, Mbak penasaran Iya, dong dari berbagai karakter yang Mbak apa ya Isinya. dubbingin Isinya. atau voice overin itu ada perbedaan bayaran nggak sih Mbak? Oh, Nah, ngomongin bayaran nih. keselak ya. Gak apa-apa dong Mbak. Kita Ada pengen dong tahu. pasti tergantung klien kan budgetnya berapa gitu. Kalau iklan sama film aja, maksudnya animasi, film-film yang seperti tadi aku isi aja beda. Biasanya sih memang jujur nih ya, lebih besar iklan. paling paling Dengan besar ya. betul, dengan durasi kita kerja ya kalau memang udah biasanya kita tag cuma 10 menit nih. Tapi menunggu approval dari klien kan memang misalnya 2 jam gitu. Tapi bayarannya Iya, gitu iya. ya, tapi bukan berarti dubbing itu kecil, enggak, dubbing itu juga banyak yang klien-kliennya bayarannya per episodenya misalnya berapa gitu. Bayar. Sana Bang aja Mai Bang berarti Mai lebih mau. baik lebih baik dubbing. Menggiurkan banget Pak. Lebih Cuma baik berapa dubbing. menit dapat ini gede Alhamdulillah Pak. ya Allah, alhamdulillah. Tapi Iya. kan ya itu susah kan, yang dikuasainnya harus banyak kan. Iya. Gitu. Nah, sebenarnya peluangnya sebesar apa sih untuk masuk ke industri ini? Wah, kalau industri sekarang mah luar biasa luasnya karena pekerjaan semakin banyak. Kalau dulu cuma TV dan radio kan, dan yang tahu pekerjaan ini cuma orang-orang dalam aja, Orang-orang cuma dalam. teater sama penyiar. Tapi kalau sekarang karena kita konten kreator juga sebagai voice over dan sebagainya, di media sosial Instagram ada voice overnya, itu semakin luas. Jadi teman-teman baru nggak cuma dari teater dan penyiar, guru jadi voice over loh sekarang, karyawan jadi voice over, anak-anak kecil dan sebagainya. Jadi bisa banget nih kita Makin menunggu banyak banget. saingannya. Betul. Makin banyak. Mbak, tapi aku perhatiin Mbak dari tadi kan memang kalau ngomong pun suaranya udah enak ya. Waduh. Nah, kalau Masa? misalkan orang-orang yang tidak seenak itu ketika bicara, Iya. apakah bisa masuk ke voice over atau dubbing ini? Semua suara bisa dijual. Bisa. Nah. Berarti masih ada harapan Pak. Harapan, iya, aku nggak ngasih harapan Masih palsu. ada harapan Karena berarti. dalam satu film pasti akan ada suara yang memang harus cantik, ada suara yang harus tebel yang apalagi kau, kan nggak harus dicantikin. Ada suara yang tadi kan, itu juga ada. Jadi semua suara bisa dilatih. Tapi Bang Mai ini karakteristiknya cempreng-cempreng banjir gitu. Cempreng-cempreng banjir gimana tuh Pak? Cempreng, coba Bang Mai, coba teriak. Tolong! Tolong!
Tuh kan? Tapi lucu tahu bisa jadi karakter kartun. Habis ini kita kesana Mbak. Kesana kemana? Langsung mau daftar ya. Ikut Mbak Tisa aja. Kesana Mbak Tisa, kemana? tapi berarti dari sekian banyak emosi yang diperankan, itu emosi mana sih sebenarnya yang paling susah buat Mbak Tisa mungkin atau buat kebanyakan orang? Teriak. Oh teriak malah susah. Kemarin aku peran Turki, film Turki, itu dia lagi marah-marah, 5 episode aku isi, marah-marah nangis. Lumayan kan, kita mengeluarkan emosinya. Apalagi, kenapa kau tidak percaya denganku? Dan itu 5 episode, dengan durasi kalau Turki 1 jam, jadi 5 jam. Wow. Marah-marah terus, tapi seru tahu. Termasuk berarti Mbak Tisa ini termasuk ngisi suara, kalau di film-film tuh kan ada tuh yang bengong nggak ngomong tapi ada suaranya, Oh, ada. suara dalam hati Suara gitu ya. hati. Oh itu sering banget. Coba Bang Mai Tenang aja, aku udah praktekin. bingit. Iya dong. Coba, Mbak Tisa. Bang Mai ceritanya gajinya nggak dibayar-bayar nih Ya Bang. Allah, Oh, sedih iya. banget ya. Itu cerita ya? Kan Bapak yang bayar saya. Lah berarti. Sorry kan lupa bayar Mbak maksudnya. ya. Oke, yuk. Oke. Di tengah kali Bang Mai. Ya Allah, udah sering banjir, duit nggak ada. Gimana lagi nyari tambahan, mau ngojek nggak ada motor, istri marah-marah terus tiap hari. Nasib, ya udahlah mau kemana lagi berharap. Ampun deh, ya Allah tolong saya. Jadinya lucu ya. Padahal saya nggak kasih tahu Pak, tapi tahu banget isi hati saya Pak. Ternyata beneran ya. Kayak cerita Dari sebelumnya udah gestur cerita. aja udah tahu ya dari gestur. Oh gitu ya, ternyata suara dalam hati pun bisa Bisa kayak loh. gitu. Tapi dari banyaknya emosi yang diperankan itu, apakah ada latihan yang khusus gak? Betul, pasti ada. Pasti ada sih. Kalau aku biasanya ini paling ampuh baca disuarakan setiap hari. Mau kita di jalan ada tulisan TV One atau apa gitu ya kita baca. Terus di rumah ada koran, ada buku, ada apa bacanya jangan diem. Kan kadang-kadang enaknya nyender tuh diem ya. Ini nggak boleh. Kalau mau pengen jadi dubber atau pengen jadi voice over talent itu harus ya baca aja. Tiba-tiba hari ini kenapa supaya nanti artikulasinya lebih jelas, terus juga lebih rileks ketika kita baca panjang kan. Kita kalau dubbing itu kan sehari bisa 10 episode. Jadi bisa melatih nafas juga dan sebagainya. Itu sangat ampuh menurut aku bagi teman-teman dan juga bagi kita yang masih bekerja di sini. Ya asik. Bener. Berarti kita pun jadi host tuh harus latihan. Ya, iya dong. Tapi sebenarnya Mbak Tisa ada nggak sih realita yang sebetulnya belum banyak orang tahu mengenai voice over atau dubber ini? Pastinya. Apa tuh? Jadi jangan manis-manisnya dulu. Iya. Ya itu kita jam kerjanya kadang enaknya sih fleksibel memang ya. Fleksibel kita bisa jam berapa aja kita atur. Tapi kalau ketika kita kejar tayang, nih kayak aku lagi kejar tayang Turki. Wow. Jadi Sabtu Minggu harus tetap dubbing. Besok tayangnya Tis, jadi harus hari ini. Wah ya udah itu resiko-resiko yang seperti itu. Terus kayak pembayaran juga, maksudnya pembayaran ya kita kadang kalau lagi cepet ya cepet, ini pahit-pahitnya ya gitu. Tapi kalau lagi lama ya misalnya sebulan tetap harus ya kita harus kasih waktu lah segala macam. Kalau pengalaman suaranya abis gitu Mbak gimana? Itu pernah banget hilang. Total itu pernah kecapean. Jadi kalau memang kejar tayang diganti orang dulu sementara nanti kita lagi. Tapi kalau misalnya kliennya tetap mau kita nih, alhamdulillah banyak brand-brand besar kalau iklan yang memang udahlah tungguin Tisa sampai sembuh itu juga ada. Asik, kalau udah suka Itu pasti mau rezeki. susah. Mau gimana juga. Tapi ini aku bakal ada temen juga yang datang. Ya. Ini temennya Mbak Tisa, pasti Mbak Tisa seneng banget dia datang karena ini lebih unik lagi Mbak. Kenapa dia? Bisa apa Pak? Lebih unik lagi, pokoknya kalau denger dia kayak denger Toa aja udah pokoknya. Ya. Kalau gitu kasih tahu dong ke pemirsa juga. Iya, makanya sebelum datang kita lihat dulu nih, kenalan dulu nih, kita lihat videonya. Ini dia. Ada, tapi mic-nya nggak ada Om. Suaranya aneh kan? Coba. Ahmad Nur Fajri, yang lebih dikenal dengan nama Fajri Nogami, adalah sosok dengan bakat vokal yang unik dan langka. Ia memang dikenal sebagai ekomen yang mampu menciptakan efek suara menggema hanya dengan teknik suara alami tanpa bantuan alat. Bergema, nada-nadanya di udara. Dengan kemampuan yang dimilikinya ini, Fajri Nogami kerap menarik perhatian publik karena suaranya yang tidak biasa ini. Pemirsa pengen dengar langsung kan suara dari ekomen yang satu ini? Langsung saja kita dengarkan bersama hanya di Pagi-Pagi Seru yang pasti seru. Sebab kau terlalu indah dari
sekedar dekat dada. Fajri Nogami. Silakan. Langsung duduk aja. Baik. Wah. Kan kayak toh kan? Iya. Aku belum dengar secara langsung tapi. Cobain dulu. Oh, mau dengar secara langsung? Iya dong. Sebelum itu diputar dulu, bentar ya. Asik. Oke. Harus dibuat dulu. Udah kayak mainan TK nih. Selamat datang di pagi pasti seru. Audionya salah, audionya ini ehonya turunin aja. Ada egonya kan ini? Ini beneran kan? Ini beneran. Oh. Beneran. Coba lagi bang. Namanya siapa? Nama aku. Yunika. Untuk Yunika, sehat ya. Terus. Keren banget. Tapi kita Mbak Tisa bisa nggak Coba dulu kayak gini? nggak? Nggak bisa, itu bukan keahlian aku. Ini makanya berkarakter banget, unik banget. Kita bakal cari tahu apakah suaranya kayak gini dari bayi pas lahir kan nggak ada yang tahu ya. Tapi selain satu ini, tetap pagi-pagi seru. Pasti seru. Pasti seru. Balik lagi di pagi-pagi seru. Pasti seru. Kalau kayak gitu bingung juga ya di desa salah, Minto Pak. Basuki. Kita bisa cuman berdoa aja. Supaya cepat Semoga surut. husnul khotimah juga. Amin Pak. Amin. Ya nggak sih? Tapi balik lagi dong ke sini dong. Kita Ke balik lagi. Mbak Tisa dan Fajri Nogami. Seperti yang tadi ditanyakan sebelum iklan. Itu suara dari mana awalnya? Awalnya nih, awal mulanya itu sebenarnya karena masa kecilku penuh dengan dangdutan. Dangdutan. Iya, serius. Dangdutan suka pakai eko. Karena aku tuh tinggal di perkampungan dan banyak banget dangdutan. Setiap bulan ada aja orang nikah. Saya juga heran gitu, kenapa banyak orang nikah tiap bulan. Nyetellah dangdutan. Di dangdutan itu, aku waktu itu masih kecil sekitar 5 tahun. Yang namanya anak kecil itu meniru apa yang didengar. Oke. Yang lain dengernya jadi dokter, polisi. Aku kebetulan denger son. Oke. Iya. Jadi pas lagi denger son aku tiruin tuh kayak jek zat tuh. Bang, ekonya naikin lagi. Oke. Jek zat tuh. Oh, jadi awalnya karena ada dangdutan yang suka Iya. pakai eko. Bener, Oh gitu. gitu. Kalau dangdutan ini kan identiknya sama Bang Haji Roma nih. Bener, Coba bener, dicobain dong. Suaranya Roma Irama bisa nggak? Bisa dong. Coba. Sungguh lu. Keren banget. Tapi sebelum kita ngelanjutin obrolan nih, aku penasaran dong, mau dong Kak Tisa dengan Bang Fajri ini kolaborasi. Boleh. Menunjukkan Boleh banget. bakatnya ya. Boleh banget. Mainan suara Pak. Boleh. Bang Mai mau ikutan? Enggak. Saya nontonnya dulu. Insecure ya. Boleh. Berdua. Ini cerita drama lah ya, drama. Oke. Apa tadi telenovela ya, Kak? Telenovela. Zaman-zaman telenovela. Oh, kamu belum lahir pasti. Itu apa ya? Makanya dari Spanyol-Spanyolan. Oh, Spanyol-Spanyolan. Oke, boleh dari Kak Tisa. Aduh, oke. Kenapa kau tidak datang kemarin? Dia. Sulit dijelaskan kan. Jangan banyak alasan. Cepat jelaskan padaku sekarang juga. Tidak bisa, Ani nih, sungguh gue terlalu. Sudahlah Roma, kau sudah banyak menyakiti hatiku Roma. Tidak. Pergi sana. Kenapa jadi aku yang pergi ya sudah? Tidak. Jadinya antara lucu. Kebawa Ani jadi. Antara lucu sama marah. Ini ceritanya Bang Haji lagi manggung terus dilabrak sama Ani. Kayak gini nih jadinya. Cuma tadi Aninya dari Spanyol Pak. Iya. Tadi kok telenovela kenapa jadi Rama ya? Dangdut. Ngomongnya dari make tapi dari bakat itu gimana ngolahnya kan itu nggak gampang juga meskipun. Iya, jadi sebenarnya tuh aku berangkat dari musisi dulu. Aku gitaris dan emang vokal juga dulu. Wih, jago. Enggak jago juga. Bisa. Nah, habis dari situ tuh awalnya tuh memang kontennya tuh gitar dulu. Gitar. Kok orang Indonesia tuh kayaknya tidak terlalu suka yang gitar aja gitu. Dia maunya yang unik gitu kan. Oh, dulunya cover gitar gitu. Cover main gitar gitu. Oke. Kan kalau cowok mah kan udah main gitar kan ganteng banget kan. Jadi kayak gitu. Bang Fajri kalau Ya. cover gitar cowok kan udah keren. Penontonnya pasti banyak dong. Bener.
Berapa Enggak. tuh? Enggak. Yang nonton tuh cuma 3. Adik aku, mama aku, bapak aku. Ada 3 doang. Seanggota keluarga. Iya. Terus. Habis itu aku tuh memang punya bakat ini tuh emang dari kecil tuh Eho. Nah teman aku tuh menyarankan untuk udah nih upload aja ke platform, ke media sosial gitu. Awalnya aku nggak mau di platform itu kayak ih apa sih ini platformnya gini-gini doang gitu kan. Terus ternyata pas lagi di-upload, wah lumayan nih kayaknya harus dikonsistenin gitu. Di apa namanya Kembangin. Iya di milking namanya kalau bahasa konten kreator. Iya, di milking. Jadi jadi diterusin setiap hari upload Eho terus. Emang pasti ada orang yang komentarnya lucu-lucu, bang coba sambil push up gitu. Saking nggak percayanya, bang coba ke orang random gitu. Bang coba sambil gak usah bersuara, maksudnya mulutnya nggak bisa dibuka. Bisa kayak gitu. Dilabrak, dibabat, Pak. Iya. Buat pemirsa yang nggak percaya, ini TV One sebagai media klarifikasi ya, ini bener di sini. Benar. Permainan audio. Karena banyak banget yang bilang tuh editan. Bahkan tadi soundman aja bilang, ini nanti pakai efeknya pas di bagian mana? Nggak perlu gitu kan. Efeknya mau udah langsung gitu. Berarti Bener. abang mendapatkan banyak peluang buat bekerja bersama dengan industri yang lain gitu ya dari sini? Iya, kebetulan lumayan, alhamdulillah sih banyak untuk saat ini ya. Jadi aku tuh nggak cuma Eho, jadi gimana caranya, aku kan suka bikin orang ketawa, jadi gimana caranya komedi disatukan dengan Eho. Jadi suara dari Eho itu juga ada isinya juga ya? Ada tetap isinya, ya, jadi ada materi. ceritanya juga. Aku tuh setara bus telolet tau gak sih? Iya, zaman sekarang nih, aku nih di yang sekarang, itu banyak banget anak kecil nyamperin aku. Terus? Bang Fajri, Eho-nya dong. Terus gimana? Jek. Itu sama aja kayak anak kecil datengin bus telolet. Bang, telolet bang. Tenonet, sama. Jadi aku setara bus telolet sekarang. Kalau ngehoin suara telolet bisa nggak? Telolet, let. Bisa. Bang, berarti abang itu Iya. sampai sekarang kalau kita mau latihan suara Eko itu gimana sih bang? Ada caranya. Kamu pengen serius? Pengen deh kalau Bisa. banyak cuman. Karena tuh dengan Eho ini tuh bisa menunjukkan cintanya tuh jadi banyak. Kenapa tuh? Coba. Karena di saat kita bilang I love you. Banyak ya. Banyak cintanya. Banyak cintanya. Definitely banyak. Tapi bahaya kalau mau minjem duit. Yang tadinya mau minjem 100, pinjem dong 100, dus. Jadi 500. Jadi males ya. Jadi males. Kalau gitu Iya. teknik awalnya apa bang kalau kayak gitu? Oh, kalau yang barusan itu nama tekniknya Echo Microphone. Echo mikrofon. Jadi kayak mic gitu. Biasanya dipakai kan di mic terdekat gitu kayak selamat pagi, gitu. Belajarnya dari cek dulu aja. Coba Nick, kamu kan pengen Iya, belajar kan? coba. Coba. Iya kak, ayo kak. Ayo. Gimana Nih, caranya? pertama bayangin volumenya ada di sini, terus lama-lama berkurang. Jadi kayak cek. Nah, Cek. iya. Nanti kalau udah tinggal cepetin deh. Cek. Tuh. Coba Nick. Coba Kak Tisa. Aku cek. Nggak bisa. Nah, nanti aku latihan ya. Iya, boleh. Kalau cover pakai echo kan juga lebih enak tuh pas lagi manggil orang di dalam goa misalnya. Iya kan. Manggil orang di dalam gua kayaknya nggak usah dibuat-buat sih bang. Iya. Udah. Kayak apa tadi Rapunzel kan? iya, bener. Rapunzel. Gitu. Jauh. Iya, nggak usah di-mixing lagi di Nggak usah. Iya, padahal ada mixer juga ya sebenarnya. Bapak dari tadi nyuruh saya mulu. Sekarang Bapak Ini unika nih. Kayaknya jago banget nih, coba. Lempar. Iya, coba. Coba kayak tadi tuh. Gimana? Coba. Volumenya tinggi terus ke bawah. Iya, tinggi terus ke bawah. Amin aja coba amin. Amin. Bisa. Nggak bisa itu harus Susah belajar serius, lagi. pemirsa serius, susah banget. Ternyata nggak segampang itu juga ya pemirsa ya untuk menjadi Fajri Pak, Nurbabu. saya penasaran Pak. Iya. Yang Fajri tahu model yang kayak bisa Fajri kayak gini di Indonesia. Indonesia. Ada. Aku pernah ketemu sama yang dari Portugal, Alfonso Rodriguez. Kalau yang Indonesia? Yang di Indonesia aku baru taunya beberapa doang sih, dan itu tuh lebih ke delay, beda sama echo. Bedanya apa? Beda. Kalau delay gimana? Delay itu lebih kayak repetisi. Jadi kayak misalnya Jek, satu, tuh. Tapi kalau echo tuh Jek, satu. Lama-lama hilang. Ya. Oh, kebanyakan yang delay. Iya, lebih kebanyakan delay. Lebih gampang sebenarnya ya. Delay lebih gampang. Lebih gampang ya. Benar.
Jadi untuk ngasilin gaung atau gemanya itu tingkat kesulitannya di situ. Oh gitu. Tadi kalau Mbak Tisa kan dari profesinya sebagai dubber ataupun voice over itu kan menghasilkan nih. Iya. Kita pengen tanya nih, kalau misalkan dari yang Pasti, Eko Pak. gini menghasilkan juga enggak? Pasti Pak. Awalnya saya nggak ada kepikiran untuk menghasilkan. Ternyata indahnya Indonesia itu bisa dihasilkan. Semuanya bisa ya di sini. Bisa loh. Jadi Biasanya jobnya apa memang? job yang paling sering itu ucapan ulang tahun. Oh, berarti bukan kerja sama produk ya kalau Mbak Produk Tisa juga sama- ada. Oh, Jadi ada beberapa segmenku namanya market check. Mari kita cek gitu. Jadi datengin ke tempat-tempat makanan terus kita review makanannya dengan jujur. Oh Gitu. Ntar lagi Bunik ulang tahun Pak. Betul. Coba. Boleh, boleh. Coba ucapin sekarang deh. Boleh. Selamat, Mat. Oke. Untuk Nik, selamat ulang tahun. Kira-kira Iya. satu ngomongin satu ucapan kayak gitu, itu bayar berapa? Aku ngasih rata seikhlasnya. Oh seikhlas. Iya. Orang paling ikhlas bayar berapa, Bang? Orang paling ikhlas bayar Karena berapa? gini, karena menurutku seikhlasnya itu bisa jadi gengsi-gengsian antar yang lain. Jadi kayak masa gue ngasih 10.000 doang gitu loh, kayak pasti ada kayak segini deh cedar gitu. Oh pinter juga tekniknya ya. Iya. Jadi Itu. dia mau bayar? Bayar Tadi dong. udah dapet ya, udah dapet satu. Tinggal direkam ya. Dia tuh Bang semangka tuh. Gimana? Tapi pengen tahu dong. Iya. Kalau boleh tahu ya, Mm-mm. paling besar tuh berapa sih? Aduh gimana ya, mungkin perbandingan aja ya. Heeh. Mungkin satu video itu bukan untuk Eko atau produk, misalnya produk itu bisa kebeli BYD. Oh. BYD Hot Wheels. Oh, kita Dia mau niru. Udah mau Enggak, niru karena banget. itu tuh macam-macam sih memang Red. Kalau sebagai content creator, ini FYI aja, itu tuh nggak bisa dipukul rata. Betul. Jadi kita tuh berdasarkan kesulitannya apa, briefnya apa, jadi menyesuaikan. Karena kan biasanya content creator baru tuh pada kayak, aku tuh followers gini rate berapa ya? Enggak. Menurutku, ini menurut keyakinan aku ya. Menurut keyakinan aku. Oh iya. Kepercayaan. Udah kayak Ya, show yang sebelah. menurut keyakinan Nyari aku, aman ya, nyari aman. rate itu berdasarkan kepuasan. Jadi kalau di saat kamu sudah puas dibayar segitu, ya udah. Oh gitu. Gitu. Itu sih Pak. Lebih ke konten kreator yang legowo aja ya gitu ya. Kelas Pak. Ikhlas. Kamu selalu ikhlas berarti. Ikhlas kadang ada yang enggak juga sih. Kayak aja dong. ya kali ini briefnya susah amat gitu. Masa segini doang gitu. Mbak Tisa, pengen nanya dong Mbak, kalau misalkan suara-suara Eko kayak gini sebenarnya dibutuhin gak sih di dunia Iya. voice over atau Bener, dubber? aku juga kepo sih. Berguna nggak sih? Mau ikut ya? Kalau di iklan, ya tergantung nih. Mungkin ada yang orang iklan brandnya pengen bikin, ya kan ada iklan slapstick ya sekarang tuh, yang Iya. lucu-lucu, receh-receh. Iya, slapstick, Itu banyak oke. banget tuh brand-brand yang, ya aku aja kemarin dapat yang, makanya jangan begitu, ini itu juga ada gitu. Mungkin akan ada brand-brand yang mau pakai suara-suara lucu kayak gini. Yang konsepnya kayak Betul, pakai karena ini, nggak Mbak, semua ya. iklan tuh harus bagus-bagus suara baru. Udah bosan kayaknya gitu. iya, Ini kayaknya juga bisa karena kamu terus branding aja. Wah, terima kasih Kak. Tapi kalau di dalam film jarang. Jarang, Biasanya iya. kan udah ada tokoh-tokohnya tuh. Iya. Bener, gitu. bener. Coba dong, kamu jualan apa ya ceritanya ya? Siapa tahu dilihat ya sama Boleh banget, boleh Buat banget. ini yang ada di sini ada. Oh, onde-onde, Bu. Onde-onde coba. Tuh, jadi Endo-onde. onde-onde. Oke. Untuk teman-teman yang ada di rumah, onde-onde ini nih, nya. Oh, enak banget, Langsung di yang bawah ini ya. Mantap. Bisa tuh kayak gitu tuh. Iya. Tapi Bang Mai kan tadi lagi belajar itu kan. Suara Di serem sana kan katanya. voice over kan. Serem, suara serem. Sekarang udah ada suhu-suhunya. Bang Mai harus nanya. Tadi udah sama Mbak Tisa Pak, Iya. sama Bang Fajri sekarang. Ya, Boleh. apa? Kalau misalkan teriakan ketakutan, Oke. bisa nggak? Bisa dong. Teriak ketakutan nih. Iya. Ketakutannya mau kayak gimana dulu? Ada Takutan setan kenapa? Oh, misalkan setan. ketemu lari ngibrit, ketemu polisi, Iya. lapor polisi kejar anjing, kamu masuk mobil polisi. Kejauhan. Tripnya. Gak cukup. Tapi setannya setan apa dulu? Beda soalnya teriak ngeliat kuntilanak beda sama ngeliat tuyul. Nggak Bener. tuyul Pak. Ngeliat tuyul. Ngeliat tuyul. Ya. Lucu. Ya, nggak ketakutan itu. Nggak ketakutan ya? Nggak takut ya? Itu nggak takut. Bener. Coba kuntilanak. Kalau kuntilanak, ini jatuhnya tuh kuntilanaknya juga ikut ketawa. Iya, coba. Soalnya kalau misalnya saya kaget nih ngeliat kuntilanak, itu jadi kayak
Kuntilanak juga. Iya, Bener, Pak, bener, Iya. Pak. Nanti dia ikutan eho. Tapi dari tadi kan udah ngepraktekin terus kan suara-suara yang unik-unik dari tadi. Ini mereka capek nggak sih dan juga apa sih biasanya langkah preventif tetap untuk prima tetap ya. profesional di bidang ini. Tapi kita bakal tahu setelah satu ini tetap di pagi-pagi seru. Pasti Seru. Pasti seru. Makan yuk. Hari ini Teh Ai mau makan satu kuliner legend yang lokasinya strategis nih. Berada di Jalan Basuki Rahmat dan di sebelah sana Jatinegara Timur. Dan ini tepat berada di seberang terminal Kampung Melayu. Penasaran nggak sih seenak apa sih kuliner legendaris ini? Yuk, come on. Kalau bicara kuliner legendaris di Jakarta, yang satu ini sudah tidak diragukan lagi. Soto sapi nikmat Betawi yang sudah ada sejak tahun 1952 dan kini dikelola oleh generasi ketiga. Selama lebih dari 7 dekade, warung soto ini masih berdiri dengan cita rasanya yang tetap dipertahankan dengan resep turun-temurun. Nggak heran ya, setiap hari warung makan legendaris ini bisa menghabiskan 25 kg daging sapi dan jeroan yang menjadi bukti bahwa penggemarnya selalu kembali. Nah, Bapak, aku mau pesen dong, mau yang sapi, paru sama lemak, nggak usah pakai kil. Oke Pak, makasih Pak. Rahasia kelezatannya ada pada kuahnya yang full santan, gurih, creamy, dan kaya rempah. Isiannya melimpah dong. Kuahnya ini benar-benar full santan. Kita seruput dulu ya. Kuahnya ini gurih. Ada rasa manisnya juga dari santan. Aroma kaldu sapinya juga. Dul bisa. Yang unik, semua isiannya itu setelah direbus kemudian digoreng. Coba dulu daging ya. Ada aroma gorengnya, teksturnya lembut, gampang dikunyah. Parunya juga sama, direbus kemudian digoreng. Parunya ini gampang digigit juga dan cuy-cuy, kenyal-kenyal gitu. Terus ada lemak, tadi pesen lemak tuh. Awas kolesterol pemirsa. Langsung masuk ke dalam tenggorokan. Sekarang kita bongkar. Saya bumbuin dulu ya. Makan yuk. Semua rasa nyatu di dalam mulut. Gurih dari santan, aroma kaldu sapi, aroma paru, paduannya istimewa. Dul bisa. Walaupun tempatnya sederhana, soto sapi nikmat Betawi legendaris ini rasanya tetap juara dari generasi ke generasi. Balik lagi di pagi-pagi seru. Pasti seru. Beda ya warnanya ya hari ini ya. Kayaknya kita harus hire dia setiap hari ada di sini. Cuma buat itu doang. Iya, cuma buat greeting aja. Iya. Habis itu pulang. Baru balik Tapi ya lagi. kita mau bahas tips juga nih kali ini. Iya, benar. Kayaknya kamu banyak yang mau ditanyain nih ke sekarang. Iya, aku sebenarnya banyak banget kan pasti orang-orang yang salah gimana mereka merawat suara mereka biar tetap prima. Kalau dari Mbak Tisa sama Bang Fajri gimana nih cara-caranya? Iya, apalagi Mbak Tisa ini kan bisa Iya. dibilang buruh suara nih. Oh, aduh, Buruh iya betul. suara. Buruh Tanpa suara. suara aku nggak bisa dapat uang. Benar juga, benar juga kan? Bener sih. Jadi tergantung kita nih kalau misalnya kita ada nggak bisa yang namanya gorengan, ya udah. Kalau aku pribadi ya, kalau misalnya aku pribadi 1 jam sebelum aku take, aku nggak berani gorengan karena akan mohon maaf kecap-kecap ketika take. Dan itu nggak bagus. Nanti kan ada di mikrofonnya, Tis kok kecap sih gitu, nggak clear gitu. Nah aku nggak mau. Tapi kalau kopi, kalau es batu itu nggak apa-apa banget kalau aku. Malah Diwajibkan lagi malah. take.
Malah kok Tisa bisa ya, makanya aku bilang beda-beda setiap orang. Terus paling istirahat yang cukup karena itu ngaruh banget, suara kita bisa tebel. Sama olahraga, kenapa? Biar kita baca skrip yang panjang-panjang, sehari bisa berapa puluh episode itu kita kuat. Napasnya Mbak ya? Nafasnya kuat, itu aja sih dari aku. Mbak, tapi sekalian nanya dong Mbak, aku juga olahraga kan? Betul. Tapi kalau misalkan lagi live report karena jurnalis juga gitu ya, kadang suara tuh habis, kok bisa ya? Kurang baca, dah itu aja. Aku karena baca terus tiap hari, ya itu baca-baca skrip, baca segala macam kuat sih. Bahkan dulu tuh zaman belum secanggih sekarang tuh kita nginep-nginep di studio, itu besoknya take lagi, terus pulang cuma kayak ya udah bersih-bersih, take lagi, itu kita nggak habis-habis. Oh gitu. Jadi latihannya itu ya baca sambil bersuara ya. Betul, baca dengan disuarakan. Biar kuat juga. Bawel Berarti juga berarti. setelah ini aku bawel nggak apa-apa ya? Iya, Dikit ya. jangan introvert. Mbak, tapi kalau misalkan latihan baca atau pantangannya nggak boleh teriak supaya nggak ngeganggu Iya, ada nggak? Ada pantangan Aku nggak? enggak sih. Teriak mah teriak aja Mbak. Teriak aja. Cuman kan kita bisa peka kan. Kayaknya capek ya udah minum air hangat gitu misalnya. Ya kita harus peka sendiri sih gimana pita suaranya. Bener nggak sih Mbak yang jeruk nipis campur kecap itu Aku bener nggak? enggak dong. Enggak ya? Pernah coba tapi Mbak? Enggak juga. Kalau itu Iya, Tapi katanya enak tuh Mbak. Jeruk nipis, campur kecap, pakai ikan. Soto pakai Jangan, soto. itu beda lagi, itu makan. Itu udah soto tuh Mas. enak nih di sini ya. Itu makan Temen aku sih iya, maksudnya ada juga yang berhasil, makanya aku bilang beda-beda. Aku jujur nggak pernah. Apa yang di parut-parut apa ya? Kayak kejur gitu enggak. Gurah. Enggak pernah. Gurah kayak pesantren ya, kayak pesantren. Seringnya. Kirain. Kopi, pokoknya sama kopi. Aku tiap hari. Kopi Mbak ya. Gurah kayak pesantren. Tapi kalau Fajri gimana nih? Apalagi kan ini lebih ekstrim nih ya suaranya nih. Pantangannya cuma satu, jangan begadang doang. Udah. iya. Makanan itu udah apa aja sebenarnya. Justru yang semakin banyak minyak itu semakin tenggorokan bisa mainin cengkoknya dengan enak. Oh ini kebalikan nih Pak. Iya, itu di aku. Mbak Itu di bisa aku. pantangan minyak, Fajri harus minyak. Makanya tiap pagi tuh aku selalu Minum minyak? Enggak. Kirain. Pak kolesterol kali Pak. Minum sih enggak Pak, cuma ditetes aja. Bukan, itu mata dong, itu mata. Gimana? Iya, jadi tiap pagi tuh emang sarapannya tuh ada khusus ati ampela. Oh bener gak sih? Serius loh. Ini ya apa namanya? Jeroan. Jeroan. Iya, jeroan-jeroan kayak gitu. Serius? Sumpah, jadi di tenggorokan. Ini kan di aku ya. Jatuhnya ke ritual ya Bang. Jadi Beda-beda ya. aku aja tadi tuh ada yang namanya pemanasan dulu. Pemanasan itu kalau kalian tonton pasti ketawa. Gimana? Kayak gitu. Tapi kalau yang ati ampela itu kayaknya itu Kalau Bapak nih Pak hati ampela bagus enggak Pak kolesterol gitu Pak. Makanya. untuk dokter-dokter di luar sana mau riset nih. Barangkali ada kelainan nih, kita bisa nih kesini kok gitu. Iya, nggak tahu kenapa. Bahkan sehari nggak ada minyak tuh nggak ekornya tuh pernah nggak keluar. Oh, Disitulah saya panik. Panik saya kalau yang bisa keluar. Pernah berarti Bang nyobain kayak sehari cobain deh nggak usah makan ati ampela gitu. Atau enggak Nggak, waktu itu lagi perjalanan, jadi nggak ada warteg kan di jalanan. Jadinya nggak makan, jadi makanannya yang terlalu sehat ya. Jadi nggak bisa. Bukan sugesti ya. Bukan sugesti. Gitu. Oh, bukan sugesti ternyata. Tapi di balik bakatnya yang mempunyai suara Eko, ini ada bakat lain ternyata. Apa lagi Pak? Ini tuh jago nge-rap. Wow, ajarin dong. Makanya kita bakal nge-rap dulu, kita tunjukin ke Cobain pemirsa. dong Bang Fajri. Oke. Biar kita nggak hoax. Lagu apa nih? Oke, ini Udah diminyakin kan tadi? Biar ada gas ya jatuhnya ya. dari minyakin. Oke, jadi ini nge-rap kita. Ya, Let's go. Let's go. Oke. Yeah. Hey, you so cute. Baby, be my boo. Be my 02, cause your mama her woo. We done got a gone date. We can chill up in my room, looking like a dinner plate. Won't you be my silent moon? Hey, I'm not tripping. Girl, you hit so different. Be my Android, baby, I can be your Krillin. You think I'm kidding? Mana? Oke, itu suara sebelum pakai minyak. Sekarang pakai minyak. Udah cukup. Cukup. Ternyata juga Iya. buat penutup deh ini hari ini ternyata durasi kita udah habis atau Oke. Nanti kita les private aja ya. Iya. Nah ini terakhir tips-tips untuk pemirsa yang Oke. mungkin mau mau mencoba Pengen untuk banget kayak Mbak Tisa. pengen kayak Mbak Tisa, Di pengen bidang kayak Bang voice over. Fajri. Oke. Mungkin Mbak Tessa dari yang voice over, aku dari yang content creator kan. Yes. Apa ya? Mencari bakat unik dan juga ada di satu Iya. bidang. Oke. Iya. Kalau Profesional. aku sih udah pasti cari-cari
informasi kelas, komunitas, karena kita ada loh gitu komunitasnya, jadi bisa berbagi ilmu, karena ilmunya jujur agak susah, aku nggak mau bilang gampang ya, agak susah, tapi bisa banget dipelajari. Nah, dan pekerjaan ini luar biasa menyenangkan, karena kita berperan sebagai orang lain, berakting, di belakang layar orang nggak tahu nih suara siapa nih, tiba-tiba, hah, ibu-ibu, ya dong, kayak tadi Rapunzel, cantik, jelita, ternyata assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya kan ya, tapi yang semenyenangkan itu kita fleksibel banget, waktunya bisa diatur. Jadi bagi teman-teman nih yang pengen belajar, bisa banget cari informasi di media sosial, kelasnya di mana, mentornya seperti apa, pembelajarannya seperti apa. Kita tunggu nanti di satu project mungkin sama aku. Apalagi sekarang udah gampang ya, memang ada medsos itu, kelas-kelas. Nah kalau Fajri Nogami. Oke, ini tips dari aku untuk konten creator yang baru merintis. Kita tuh harus pentingin yang namanya personal branding. Tapi ingat, yang namanya personal branding itu ada personalnya dulu sebelum branding. Jadi di personal itu gimana caranya kalian bisa nemuin jati diri kalian dulu. Ini senangnya di mana, sukanya di mana. Kalau kalian udah nemu, kalian cebur ke situ, baru kalian bisa nge-brandingin personal kalian. Luar biasa. Mengenali diri sendiri ya. Jadi tahu diri dulu, Pak. Tahu diri dulu. Oke. Gak apa-apa, coba aja dulu, sikat aja dulu. Terima kasih Mbak Tisa dan Mbak Fajri yang ilmunya. Terima kasih. Mas Rias, makasih. Mas Rias. Terima kasih juga Terima kasih. sahabat Pagi Seru yang udah menonton episode hari ini. Jangan lupa besok kita akan kembali di jam yang sama, jam 10:30 hingga jam 10:30 hanya di TV One. Pagi-pagi seru. Pasti seru. See you besok.